Benar. Jadi kan sebenarnya anak itu saat kita ada gangguan perkembangan, memang sebaiknya dibawa ke dokter anak dulu kalau menurut saya ya. Bukan karena saya dokter anak ya. Karena gini, kita harus menyingkirkan masalah-masalah medis yang terjadi gitu. Ya, masalah medis, masalah hal-hal yang menjadi penyebab dasar ya gitu. Misalkan ya, contohnya yang tadi saya bilang, anaknya itu ternyata dia ada gangguan perilaku, maksudnya dia tuh dipanggil nggak mau, anaknya juga selalu tantrum misalkan ya. Ternyata pas saya periksa kok ada hal-hal yang tidak sesuai, bisa terlihat dari pemeriksaan fisis ya. Kan kita saraf anak punya pemeriksaan fisis tertentu untuk menilai bagaimana secara umum fungsi otaknya. Ya ternyata ada masalah, nggak taunya setelah dilakukan MRI atau rekam listrik otak, itu ada masalah di bagian frontal. Frontal tuh bagian depan otaknya. Jadi ternyata otaknya di bagian depan itu tidak berkembang seperti itu. Jadi anaknya seperti cenderungnya kayak orang yang mungkin bisa juga menjadi ciri khas SPD gitu ya. Gitu. Sensorik juga diatur oleh otak bagian di pinggir-pinggir sini, kita bilang temporal ya, gitu, temporoparietal. Apakah ada masalah seperti itu? Ya, walaupun sejauh saya memeriksa pasien gitu ya, saya juga tidak semuanya saya cekin semuanya MRI, semuanya EEG, tidak. Kita harus lihat benar-benar kasus per kasus gitu ya. Kebutuhannya ya. Kebutuhannya gimana. Malah kadang-kadang orang tua juga yang langsung, dok, anak saya mau di MRI deh gitu. Dilihat langsung gitu. Tapi saya bilang sih sebenarnya kayaknya nggak deh Bu, nggak ada apa-apa. Ini dari pemeriksaan fisis, dari segalanya baik-baik aja, tidak ada arah. Tapi ya sudah, karena orang tua mau di MRI, ya hasilnya ya normal aja gitu secara MRI gitu ya. Gitu. Cuman secara listrik otak ada juga kemarin yang minta dicekin ya gitu. Listrik otak juga bisa normal gitu ya. Jalannya karena listrik otak itu hanya melihat bagaimana jalannya saraf secara di luar saja, jadi di korteks luar gitu. Biasanya untuk mendeteksi adanya suatu gelombang kejang. Nah, tapi kan semua perkembangan ada di dalam juga, nggak di bagian korteks. Korteks itu bagian luar dari ya? Dalam-dalamnya, subkorteks gitu. Nah, itu semua bisa juga terpengaruh fungsinya. Jadi nanti kita jadi rancu. Oh, ini EEG-nya normal gitu kan, atau EEG itu maksudnya rekam listrik otak ya, gitu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya memang dokter anak, khususnya mungkin dokter anak atau dokter saraf anak secara spesifik, dia akan nilai dulu, ini benar nggak ya, nggak ada gangguan masalah aneh-aneh gitu ya, yang lain gitu. Ada juga ternyata ada pasien, dia regresi, tadinya baik-baik aja, terus tiba-tiba jadi nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Terus nggak taunya pas saya lihat, dia ada gangguan mielinisasi otak. Jadi tuh otaknya ada gangguan metabolisme, makin lama otaknya makin tipis gitu, ada. Tapi memang punya ciri khas atau kondisi yang tertentu ya gitu. Jadi dia mau diterapi apapun juga nggak akan bisa gitu. Kalau misalkan dia punya gangguan neurometabolik itu, jadi penting sekali untuk menyingkirkan kondisi medis di otak gitu ya, dan di organ lain gitu. Ternyata anaknya dipanggil-panggil nggak bisa, nggak taunya dia nggak bisa dengar. Karena nggak bisa dengar itu punya banyak level ya. Ada yang dia derajat ringan, sedang, berat. Kalau dia derajatnya ringan kan sebenarnya dia masih bisa dengar kok, dok, anak saya gitu ya. Tapi dengarnya ya kalau suara keras, kalau suara yang ringan dia nggak bisa dengar gitu. Biasanya saya juga akan melihat secara spesifik nih dia, atau menggali ya, nih anak sebenarnya ada gangguan mendengar nggak ya gitu atau tidak. Kalau saya ragu, saya akan konsulkan ke dokter THT untuk dicek BERA gitu ya. BERA itu jadi lihat listrik untuk pendengarannya. Terus begitu juga dengan mata gitu kan, dia nggak mau liatin kita atau bagaimana, nggak tahu ada katarak gitu ya kan, yang bisa kita lihat dari pemeriksaan. Ya banyak hal juga gitu, misalkan apalagi kan tadi kan panca indera ya, jadi panca indera semua juga harus dicek secara medis, matanya, telinganya, penghidungnya gitu. Kasih apa, dia mungkin dikasih itu
suatu bau dia aduh nggak respon, terlalu bau gitu ya, nggak taunya dia ada polip atau ada suatu gangguan di telinganya, apa di hidungnya gitu ya. Jadi harus dipastikan dulu panca indera semuanya. Seperti itu Bu Nurma. Jadi memang pemeriksaannya holistik ya, untuk bisa menentukan bahwa ini memang penyebabnya ada di area neurologi ini gitu. Iya, jadi benar-benar fungsi apa struktur gitu. Ya. Nah, tadi karena ini gejala, berarti sebenarnya bisa hilang ya dok ya? Maksudnya sembuh gitu? Iya, betul. Jadi kan SPD itu kan tadi ya gejala dengan spektrum atau dengan derajat yang berbeda-beda gitu. Ya, jadi sebenarnya kan anak juga kita semua pasti memiliki suatu kekhususan atau keunikan dalam merespon sensorik gitu ya. Kalau dia ringan banget dengan desensitisasi atau berkali-kali dia merespon atau mendapatkan stimulus itu, otaknya juga akan semakin beradaptasi gitu. Sistem saraf simpatiknya juga akan lebih beradaptasi. Akhirnya ya udah dia akan akhirnya lama-lama beradaptasi. Mungkin kalau yang lebih berat akan lebih sulit gitu ya. Dia mungkin akan lebih membaik, tapi mungkin tidak sampai taraf yang optimal gitu ya, tapi bisa membaik gitu karena kurang ya itu dia, karena otak atau saraf anak itu kan yang tadi saya bilang plastisitas atau kelenturannya sangat baik gitu. Lagi-lagi sesuai dengan derajat berat dan bagaimana stimulusnya gitu dia, bagaimana penangannya gitu.